Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ya, baik semuanya, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan masalah ilmu laduni. Ini seringkali dibicarakan oleh orang-orang, akan tetapi juga tidak banyak yang memahami ilmu laduni itu sebenarnya ilmu yang seperti apa. Kalau kita ngomongin tentang sosok ilmu laduni, kita akan teringat dengan sosok yang sangat misterius, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan ilmu laduni ini sebenarnya tercantum di surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Dan selain kisah tentang Nabi Khidir yang mengajarkan tentang ilmu hikmah, juga ilmu laduni dan kebijaksanaan beliau ketika Nabi Musa mengikutinya. Ini demikian ilmu laduni yang datang langsung dari Allah itu sendiri, hingga Nabi Musa ini bisa memaklumi dan tidak berani lagi untuk menganggap bahwa dirinya itu lebih tahu dari siapapun setelah ketemu dengan Nabi Khidir. Akan tetapi seperti apakah kisah Nabi Khidir yang langsung menerima ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kisahnya begini. Ketika pada suatu hari Nabi Khidir ini sedang tidur pulas. Lalu beliau ini bermimpi, dan mimpinya tersebut Allah Ta'ala meminta kepada Nabi Khidir untuk pergi ke arah barat. Di dalam perjalanan ke barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk melakukan 5 hal terkait peristiwa yang akan ditemui di dalam perjalanannya tersebut. Dan kelima perintah tersebut adalah yang pertama, yaitu makanlah apa yang ada di depanmu, makanlah apa yang kamu temui pertama. Lalu Nabi Khidir ini juga bingung, karena apa yang ditemui pertama adalah bukit. Terus perintah yang kedua, sembunyikan apa yang engkau temukan, Nabi Khidir. Perintah yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Dan perintah yang keempat adalah jangan kecewakan yang datang padamu. Perintah yang kelima dari Allah untuk Nabi Khidir, larilah engkau dari apa yang kamu temui. Menyadari bahwa itu semua adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, ini Nabi Khidir segera melaksanakan tanpa banyak berpikir lagi. Lalu dalam perjalanan panjangnya, Nabi Khidir bertemu dengan sebuah bukit. Namun ia merasa bingung dengan perintah Allah yang pertama. Karena apa? Karena yang ia temui pertama itu harus dimakan. Dan ini yang ditemui adalah sebuah bukit. Bagaimana memakan bukit yang begitu besar? Lalu di dalam hatinya Nabi Khidir ini bergumam, aku diperintahkan untuk memakan apa yang kutemui pertama kali, tapi ini sebuah bukit dan sangatlah mustahil apabila bukit ini aku makan. Nabi Khidir kemudian berjalan mendekati bukit tersebut, dan ternyata ini Allah berkehendak lain. Karena apa? Karena tiba-tiba bukit tersebut mengecil dan mengecil sehingga sebesar yang namanya roti, dan kelihatannya enak dimakan. Lalu bukit itu oleh Nabi Khidir segera diambil, lalu langsung dimakannya. Kemudian Nabi Khidir bersyukur kepada Allah dan berharap menemukan hikmah yang lainnya. Setelah itu selesai, kemudian Nabi Khidir ini berjalan. Tak lama kemudian beliau menemukan sebuah mangkok emas. Nah, mengingat perintah Allah yang kedua, maka ia harus menyembunyikan, harus menyembunyikan mangkok emas tersebut. Lalu setelah itu mangkok tersebut ditanam di dalam tanah. Nah, ketika di dalam tanah, akhirnya mangkok itu bergerak sendiri.
terjadi keanehan. Ini memang atas izin Allah. Kenapa? Ya, mangkok yang tadinya ia tanam itu bergerak keluar oleh Nabi Khidir, ditanam lagi, keluar lagi, ditanam lagi, keluar lagi sampai 3 kali. Sehingga setelah itu Nabi Khidir tidak memperdulikan dan meninggalkan mangkok tersebut. Nah, berikutnya Nabi Khidir dihampiri oleh seekor burung kecil yang datang menghampiri karena dikejar oleh elang, dan kemudian ia menyimpan burung itu dengan baik, dikasih makan juga. Kemudian setelah itu si burung elang datang dalam kondisi kelaparan dan ia tak tega. Nabi Khidir akhirnya di dalam pikirannya ini timbul dilema yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sisi lain ia membela si burung kecil agar tidak dimakan oleh yang namanya burung elang tersebut. Akan tetapi di sisi lain ia ingat perintah Allah yang keempat. Kemudian Nabi Khidir membuat kesepakatan dengan burung kecil, dengan elang. Ia berkata kepada burung kecil, apabila tubuh kamu yang paling kecil aku potong, aku berikan kepada burung elang, gimana? Akhirnya dari musyawarah tersebut antara kedua belah pihak ini saling sepakat. Lalu dipotonglah bagian tubuh yang terkecil dari burung kecil itu. Elang pun akhirnya memakan bagian tubuh terkecil dari si burung, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Nabi Khidir. Dan anehnya elang itu juga merasa puas walaupun yang dia makan itu sangat kecil, karena bagian terkecil dari burung kecil juga. Dan burung kecil itu akhirnya pun dilepaskan oleh Nabi Khidir untuk terbang bebas. Lalu Nabi Khidir kembali berjalan, dan tak lama kemudian ia menemukan seenggok bangkai. Nah, di perintah kelima Nabi Khidir teringat perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diminta untuk meninggalkan. Maka ia lalu bergegas meninggalkan bangkai tersebut. Dan pada malam harinya ia berdoa kepada Allah agar memberikan hikmahnya atas kelima peristiwa yang beliau temui, serta apa kaitannya dengan 5 perintah lainnya. Waalaikumsalam. Dan ia mendapatkan penjelasan. Ya, penjelasan yang pertama yaitu tentang marah. Marah. Awalnya marah itu terlihat besar, tapi jika seseorang itu bersabar, itu kemarahan itu akan mengecil dan bisa diredam. Yang kedua, ini adalah kebaikan. Meski kebaikan itu disembunyikan di tempat apapun, itu lama-kelamaan akan terlihat juga. Itu digambarkan adalah mangkok emas yang selalu dikubur oleh Nabi Khidir, akan tetapi terus keluar. Terus hikmah yang ketiga yaitu mengenai amanah. Itu adalah suatu yang harus diterima dan harus dilaksanakan. Jangan pernah sekali-kali yang namanya amanah itu dikhianati, karena dosanya sangat besar. Terus hikmah yang keempat, jika ada orang yang membutuhkan, berikanlah meski engkau membutuhkannya. Karena apa? Karena orang yang meminta kepada kamu atau berhutang kepada kamu itu sangat butuh sekali, sehingga memberanikan diri untuk menemui kamu karena sangat butuh. Maka berikanlah walaupun kamu juga butuh sebenarnya. Yang kelima ini adalah ghibah. Ini diibaratkan bangkai, apabila ketemu maka tinggalkan. Karena apa? Karena yang namanya ghibah itu akan merugikan orang lain, karena itu harus ditinggalkan. Karena ghibah ini hukumnya juga sangat berat. Karena ya, yang namanya hasud, ghibah ini sama dengan hasud juga. Yang namanya hasud itu dosanya itu lebih besar daripada pembunuhan. Tapi ini pembunuhan yang tidak direncanakan, ya. Nah, itulah ilmu laduni yang diterima Nabi Khidir. Ini sebenarnya pembelajaran untuk umat semua, termasuk kita-kita ini. Kita harus bisa mengambil dari 5 hikmah tersebut untuk kehidupan sehari-hari, biar kita sebagai umat Islam, umat Muslim, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini selamat dunia sampai akhirat. Ya, saya kira untuk urian Nabi
ilmu laduni yang diterima untuk Nabi Khidir, sebenarnya ilmunya ini untuk kita semua, hikmahnya untuk kita semua, semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.